فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ عبد الله Al-Bassam rahimahullahu taala. Faedah yang kelima kah? Al-khamisah zahirul hadis anna nisfas yukhraj. Yaitu zahir dari hadis ini adalah setengah sok itu boleh dikeluarkan untuk apa? Untuk membayar fidyah. Sawaun akana min burrin am ghairi. Sama saja dia dari gandum ataupun yang lain-lain, yaitu apa? Dari kalangan dari makanan-makanan asasi itu. Baik. Wa huwa madhhabu Malik wasyafi'i. Ini madhab imam yang disebutkan tadi. Wa riwayatun an Ahmad wa huwa sahih. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan inilah pendapat yang benar. Tidak harus dia bur. Boleh apa? Makanan-makanan yang lain, yang penting makanan asasi. Kalau kerupuk leko boleh enggak? Enggak boleh, dia bukan makanan asasi. Harus apa? Ini ibadah, tidak boleh suka-suka kita. Li dhahiril hadis, berdasarkan dhahir dari hadis tadi. Ammal masyhuru min madhabi Ahmad, adapun yang masyhur dari madhab Ahmad, fa yujzi'u mudun min bur, maka sah walaupun apa? Hanya satu mud dari bur, yaitu apa? Seperempat sa'. Au nisfu sa' min ghairi. Kalau bur boleh hanya satu mud. Kalau setengah sa' maka boleh yang lain-lain, karena bur itu kualitinya dan nilainya memang lebih mahal. Ini yang terkenal dari mazhab Imam Ahmad. Tapi yang betul adalah yang pertama. Rasulullah telah menyebutkan setengah sok, maka kita terima itu setengah sok. Tidak boleh kita kurangi. Kalau tambah maka dia pahala sedekah. Baik, yang keenam, zahirun nusus nuzulul ayati ba'da fatwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir dari nas-nas yang ada adalah turunnya ayat tadi itu setelah fatwa Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah memerintahkan untuk memberikan makanan atau yaitu menyembelih kambing atau berpuasa 3 hari, kemudian apa? Turun ayat. Itu zahir dari apa? Nas-nas yang datang. Kemudian apa? Fatakunul ayah muayyidatan lil wahyil ladzi la yutla. Maka jadilah ayat itu sebagai apa? Sebagai penguat terhadap wahyu yang tidak dibaca. Maksudnya apa? Yaitu hadis. Karena hadis tidak dibaca di dalam apa? Di dalam sholat. Tayyib, yang ketujuh, wa fihi ra'fatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah ada dalil tentang apa? Belas kasihan Rasulullah SAW. Tahu bahwasanya ada para sahabatnya kesulitan, maka beliau memberikan keringanan. Karena kaidah telah mengatakan apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Tidak seperti apa? Ucapan orang-orang yang hulu, orang-orang yang mutasyaddid. Enggak boleh, walaupun engkau ada banyak kutu, tetap ini belum waktunya tahalul, enggak boleh tahalul. Walaupun yang keluar bukan kutu tapi gajah, enggak boleh. Misalkan. Nah, itu namanya mutasyaddid betul. Enggak boleh macam itu. Sedang kesulitan dikasih pemudahan. Inilah ajaran Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan. Tayyib, yang ke-8, wa fihi tafaqqudul amir wal qa'id ahwala ra'iyatih. Ini nasihat bagus untuk apa? Untuk para pemimpin, para pengelola. Yaitu di sini ada dalil tentang disyariatkannya sang amir dan qa'id, yaitu apa? Pemimpin, sang komandan, tafaqqud, yaitu apa? Memeriksa keadaan rakyatnya, ra'iyah yang dia gembala, yang dia pimpin. Rajin-rajin apa? Turba istilahnya, turun ke bawah. Yaitu suka keliling, tapi usahakan jangan menampilkan diri sebagai raja, nanti orang akan bersikap manis semua. Kita nggak tahu hakikatnya. Yang jelek-jelek akan disembunyikan oleh apa? Orang yang tidak ingin ketahuan gimana keadaan kepemimpinan dia di bawahnya itu. Tapi apa? Kita menyamar sebagai orang biasa. Nah, kemudian apa? Kita datang ke kedai-kedai, kita datang ke kampung-kampung, kita datang ke bendang-bendang. Bagaimana keadaan rakyat kita? Kita datangi langsung rakyatnya, jangan didatangi semata-mata apa kepala kampungnya. Nanti dia akan cerita yang bagus-bagus saja nanti. Tayyib.
Makanya Rasulullah betul-betul apa mendatangi orang per orang, tidak mendatangi kepala kabilah dari apa? Kabilahnya siapa tadi? Ka'ab bin Ujrah, ataupun kalau cuma dalam masalah ini yaitu apa? Mereka yang mendatangkan kepada Rasulullah tentang Ka'ab bin Ujrah, dan Rasulullah tidak memerlukan banyak protokoler, yang perlu datang masuk sini, jumpa. Tak perlu apa dihalangi. Kenapa? Barang siapa menghalangi rakyat untuk jumpa pada dirinya, maka Allah akan menghalangi dirinya untuk jumpa dengan Allah di hari kiamat. Dalam hadis yang sahih itu. Maka betul-betul apa? Rakyat sekecil apapun diizinkan jumpa kepada apa? Kepada pemimpin. Yang penting apa? Tentunya waspada, jangan sampai ternyata rakyat yang ini adalah utusan pembawa kerusakan atau membawa peletup dan sebagainya. Tayyib, yang kesembilan, al-haqal ulama'u bi halqir ra's taqlimal adhafir wattib wal libs bi jami'it taraffuh fi kullin minha. Para ulama menggabungkan kepada pencukuran rambut itu apa? Taklimul adfar, yaitu memotong kuku. Maksudnya bagaimana? Hukum asalnya orang yang ihram tidak boleh dia mencukur rambut sampai apa? Masa tahallul. Maka seperti itu pula masalah apa itu memotong kuku itu tidak boleh selama dia sedang ihram. Tapi tunggu nanti sampai apa? Sampai tiba waktunya tahallul. Demikian pula memakai minyak wangi di masa ihram tidak boleh. Kalau sebelum ihram boleh dipakai di apa itu di badannya. Demikian pula masalah pakaian-pakaian, tidak boleh memakai pakaian yang tampak mewah-mewah dan semacam itu. Kenapa ini digabungkan ke situ? Karena ada kesamaan berupa apa? At-tarafuh fi kullin minha, yaitu ada sikap bermewah-mewah. Wa tusamma fidyatal adza. Berarti kalau ada orang yang terpaksa dia memotong kukunya sebelum waktunya, maka dia harus apa? Membayar fidyah. Fidyah karena adanya adza, yaitu gangguan tadi itu. Baik, demikian pula masalah minyak wangi. Boleh jadi entah bagaimana dia sakit sehingga baunya sangat busuk, mengganggu kaum muslimin yang lain, maka apa? Boleh dia mengalahkan bau tadi dengan apa? Memakai wewangian semampunya. Tapi apa? Dia nanti bayar fidyah. Kemudian yang ke-10, warada fi ba'dil ahadits anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi Ka'ab. Datang di sebagian hadis bahwasanya Rasulullah SAW melewati Ka'ab. Wa ba'dhiha, sementara sebagian yang lain apa? Annahu humila ilaih. Ka'ab dibawa menghadap Nabi SAW. Wa jama'a bainahumal ulama. Para ulama mengkompromikan, menggabungkan dua dalil tadi. Bi annahu murra bihi awalan. Pertama kali ada marra bihi. Pertama kali Rasulullah SAW melewatinya dulu. Summa talabah, lalu Rasulullah mencarinya. Fahumila alaih, maka dibawa. Rasulullah minta datangkan Ka'ab bin Ujrah, lalu dia pun didatangkan. Tayyib, yang ke-11, yajuzul halqu qabla takfir wa ba'dah. Boleh kita mencukur rambut dulu sebelum apa? Membayar kafarah, dan boleh juga setelah membayar kafarah. Bayar kafarah dulu baru apa? Cukur rambut. Ka kafaratil yamin, seperti apa? Kafarah puasa itu. Kafarah sumpah. Wa tajuzu qabla al-hanas wa ba'dah. Boleh kita membayar kafarah sumpah itu sebelum kita membatalkan sumpah, sebelum kita melanggar sumpah sendiri atau setelah itu. Cuma kalau yang cukur rambut tadi lebih utama apa? Disegerakan cukurnya karena dia sedang apa? Mengalami gangguan. Segera selesaikan itu dulu. Jangan apa? Masih harus beli kambing sana sini menyembelih sementara rambutnya sudah betul-betul apa? Tidak tahan lagi. Selesaikan itu dulu. Baik. Kemudian disebutkan yang ke-12, sababun nuzulil ayah, sebab turunnya ayat, faman kana minkum maridun aw bihi adza, dan seterusnya. Qadhiyatu Ka'ab bin Ujrah. Ini adalah kejadian Ka'ab bin Ujrah, walakinnaha ammah, tetapi dia itu bersifat umum untuk semua. Li'annal ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Karena yang terpandang adalah apa? Keumuman lafadznya. Ayatnya umum, faman kana minkum, semua. Mannya man syartiyah, menunjukkan apa? Umum semuanya. Siapapun yang mengalami itu. La bi khususis sabab, bukan karena bukan yang terpandang adalah khususnya sebab hanya untuk Ka'ab bin Ujrah. Maka enggak ada faedah lagi ayat itu sampai hari kiamat kalau ini khusus kepada sebabnya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.